Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih tiap kali kita ngecek daftar film bioskop terlaris, pilihannya kayaknya kok itu-itu aja ya. Kalau nggak horor yang bikin jantungan sampai susah tidur, ya pasti komedi receh yang bikin ngakak guling-guling. Kenapa sih dua genre ini yang selalu merajai pasar? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelam jauh lebih dalam, bukan cuma ngebahas angka penjualan tiket, tapi kita bakal membongkar gimana sih sebenarnya industri film kita ini beroperasi di balik layar. Sekarang, coba deh kita mikir bareng-bareng. Hiburan atau pengalihan isu? Apakah film-film hits favorit yang sering kita tonton bareng teman-teman itu diciptakan murni cuma buat seru-seruan aja? Atau, jangan-jangan, ini semua adalah bagian dari instrumen sosial politik para elit yang jauh lebih sistematis? Pertanyaannya, pas kita lagi asyik duduk makan popcorn di bioskop, kita ini beneran lagi dihibur? Atau sebenarnya perhatian kita lagi dialihkan? Biar nggak pusing, ini dia peta jalan diskusi kita hari ini. Kita bakal mulai dari fenomena layar kaca Konoha, lanjut bahas strategi roti dan sirkus, terus melihat gimana ketakutan dan tawa dipakai sebagai alat hegemoni, masuk ke komodifikasi dan krisis literasi, dan pastinya kita tutup dengan cara melawan melalui literasi media. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, fenomena layar kaca Konoha. Istilah Konoha ini kan emang sering banget dipakai netizen buat nyebut negara kita ya. Dan faktanya emang gak bisa dipungkiri. Selama 1 dekade terakhir ini, layar bioskop kita itu benar-benar dikuasai secara mutlak sama cerita hantu dan tawa komedi. Dari dominasi genre yang itu lagi, muncullah sebuah situasi yang sama, akademisi disebut sebagai disfungsi media. Coba bayangin, karena penonton terus-terusan dijejali menu yang sama, lama-lama perspektif masyarakat jadi ikutan menyempit. Dan referensi tontonan kita jadi super terbatas. Parahnya lagi nih, eksploitasi unsur budaya atau agama cuma demi dapat efek serem, malah sering banget bikin salah tafsir dan nyebarin disinformasi. Jadi media yang idealnya itu mendidik, malah gagal total menjalankan fungsinya, dan ujung-ujungnya malah membodohi. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, strategi roti dan sirkus. Biar paham kenapa lanskap media kita dibiarkan begini, kita harus mundur lumayan jauh ke belakang buat ngintip fondasi sejarahnya. Anda pernah dengar nggak konsep roti dan sirkus? Ini sebenarnya strategi politik kuno yang bisa dibilang sangat jenius, tapi ya licik juga sih. Konsep ini pertama kali dicatat sama penyair Romawi namanya Juvenal di abad pertama Masehi. Idenya tuh simpel banget, kasih aja rakyat makanan murah alias roti, ditambah hiburan massal yang heboh kayak pertarungan gladiator atau sirkus. Tujuannya buat apa? Ya jelas, buat ngebungkam kegelisahan mereka dan mengalihkan perhatian publik dari masalah politik yang ruwet atau kebobrokan para elit di atas sana. Sekarang coba deh perhatiin baik-baik polanya. Di era modern ini, arena gladiator berdarah-darah itu udah ganti wujud jadi layar bioskop dan layar HP kita sendiri. Bayangin, saat masyarakat lagi asyik ribut berdebat soal bener nggaknya cerita horor yang viral atau ngakak karena komedi receh, isu-isu yang jauh lebih fundamental kayak ketidakadilan sistemik, krisis ekonomi, sampai kebijakan publik yang ngaco, perlahan-lahan hilang gitu aja dari radar kesadaran kita. Hiburan sukses bertransformasi jadi spektakel modern yang mengalihkan isu. Bener-bener strategi pengalihan yang mulus banget kan? Masuk ke bagian ketiga, hegemoni, ketakutan, dan tawa. Yuk kita bedah gimana sih genre horor dan komedi ini kerja, bukan cuma sekedar genre film, tapi bener-bener jadi instrumen hegemoni budaya para elit. Kalau kita perhatiin, dua genre ini punya pendekatan yang beda banget, ibarat bumi dan langit, tapi tujuannya persis sama. Di satu sisi, horor itu fungsinya sebagai alat pendisiplinan. Rasa patuh penonton itu dipaksa bukan karena pemahaman moral, tapi karena diancam kengerian supranatural. Nah di sisi lain, komedi ngasih eskapisme. Pelarian yang paling sempurna buat meredam rasa frustrasi sosial dan politik. Secara sosiologis, kombinasi dua rasa ini tuh resep yang kelewat ampuh buat mereproduksi ideologi konservatif dan mempertahankan status quo masyarakat kita. Ada pemikiran brilian dari tokoh sosiologi Michel Foucault dan Talal Asad yang pas banget ngejelasin fenomena ini. Menurut mereka, kekuasaan itu beroperasi dengan cara yang sangat halus, yaitu lewat menormalkan rasa takut. Coba deh ingat-ingat film horor lokal kita, praktik kesalehan dan agama itu sering banget kan diturunin derajatnya secara drastis, cuma jadi sekedar alat pengusir setan doang. Tanpa sadar, kita diajarin untuk nggak menyimpang dari norma kalau nggak mau diganggu hal mistis. Sekali lagi, ini bukan cuma hiburan loh, ini adalah bentuk kontrol sosial yang sengaja ditanamkan perlahan ke alam bawah sadar kita. Tapi, hegemoni sehebat apapun nggak bakal jalan kalau nggak ada bensin komersialnya. Ini bawa kita ke bagian keempat, komodifikasi dan krisis literasi.
Kenapa sih industri seneng banget ngedaur ulang pola yang sama terus-menerus? Jawabannya ada di buku panduan rahasia para produser film kita nih. Sangat pragmatis dan berulang. Langkah pertama, pantengin terus medsos sampai ada thread horor viral. Langkah kedua, cepet-cepet komodifikasi cerita sensasional itu jadi naskah film. Langkah ketiga, eksploitasi rasa takut ketinggalan zaman alias FOMO dari penonton, gempur pakai marketing agresif. Dan langkah keempat, tinggal panen untung gila-gilaan. Industri film itu pinter banget manfaatin logika ini. Pasar kita luas banget, jadi gimana caranya resiko finansial ditekan sekecil mungkin, tapi cuan sebesar mungkin. Terus pertanyaannya, kok kita gampang banget kemakan sama taktik dagang ini? Nah, jawabannya sejujurnya agak nyesek, karena model bisnis ini secara sadar mengeksploitasi krisis literasi kita sendiri. Mulai dari minat baca yang rendah, nggak adanya filter buat berpikir kritis, sampai audiens yang udah kelewat nyaman cuma jadi konsumen pasif. Ujung-ujungnya apa? Kita malah merayakan narasi-narasi yang dangkal. Ini yang disebut siklus konstruksi ketidaktahuan. Saat kita terus disuapin konten pembodohan, kita malah nggak punya daya kritis buat nolak. Malah ngantri beli tiketnya berame-rame. Tapi jangan sedih dulu, kita nggak bakal menyerah gitu aja sama sistem ini. Masuk ke bagian kelima, melawan melalui literasi media. Terus, gimana dong cara kita kabur dari jerat sirkus ini? Anda pasti masih ingat dong sama karakter Butejo dari film pendek Tilik yang sempat fenomenal itu? Pas dia lagi asyik banget nyebarin gosip di atas bak truk, itu sebenarnya adalah tamparan keras sekaligus cerminan sempurna dari masyarakat kita yang gagap literasi media. Gampang banget nelan informasi mentah-mentah dan langsung di-share tanpa dicek dulu kebenarannya. Nah, tanpa fondasi literasi media yang kuat, kita bakal selamanya jadi sasaran empuk buat hoaks, pengalihan rumor politik, dan alat-alat hegemoni elit yang nyamar dengan sangat rapi sebagai budaya populer. Terus aksi nyatanya gimana nih? Dari penelitian, ada 4 solusi kunci. Pertama, pendidikan literasi media itu harus benar-benar dimasukin ke berbagai jenjang supaya audiens jadi pintar dan kritis. Kedua, revitalisasi kritik film. Ulasan film harusnya jadi ruang diskusi dan perdebatan intelektual, bukan cuma jadi titipan sponsor promosi. Ketiga, butuh banget kebijakan afirmatif dari pemerintah buat ngedukung film-film di luar genre horor dan komedi yang sebenarnya edukatif. Dan terakhir, tanggung jawab sosial industri. Para sineas dan produser harus mulai nganggep kita, para penonton, sebagai warga negara cerdas yang butuh nutrisi otak, bukan cuma dilihat sebagai dompet berjalan aja. Sebagai penutup diskusi seru kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Besok-besok pas datang lagi ke bioskop, apa nih yang bakal Anda pilih? Apakah cuma mau nonton hiburan kosong buat lari dari kenyataan, atau mau nyari tontonan yang ngasih pemahaman kritis? Ingat ya, setiap tiket yang Anda beli, setiap trailer yang Anda klik di internet, itu adalah suara Anda buat nentuin ekosistem film seperti apa yang mau kita bentuk ke depannya. Jangan mau kalau cuma dijadiin bagian dari penonton sirkusnya para elit. Tetaplah kritis, jangan berhenti bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.